On the vast sands of Bromo, everyone fights against their own exhaustion. Bromo offers no comfort. Only those who dare can conquer in silence. I thought I was only going to run in sand, but there were so many beautiful flowers and plants around me, an amazing mountain. Andrea ke Gunung Bromo itu paling epic banget. The part over there where you have to kind of go through the volcano was just one of the most beautiful things I've seen. In every footprint breathes the spirit of endurance. On every ascent, the flame of determination rises as one. Broder 50, roam the desert. Morning, Times Lover. Pagi-pagi ini kita udah sampai di pasir ya. Kita mau race Broder 50, kategori 50, start jam 4 pagi. Terus ini persiapannya so excited. Katanya di kategori 50 bisa dapat sunrise. So, gimana keseruan race kali ini? Tapi tunggu dulu, ikuti keseruan Times Indonesia pas pengambilan Respect Collection kemarin. Jadi, so see you at the race. Kami berangkat di sore hari dari kantor di Kota Malang dengan perasaan senang yang mengisi perjalanan, melaju menuju Art Hotel, siap mengambil Respect Broder 50 dan memulai petualangan seru. Hai guys, udah sampai barusan di Art Hotel Kabin Bromo. Sekarang ini mau RPC-an. Kebetulan ini nyampainya jam 6:30. So, gimana keseruan RPC-an malam-malam ini? Apa saja yang kita temuin, terus mandatory check seperti apa, terus gimana nantinya. Jadi so, kita nikmati perjalanan ini. See you! Kak, mana? Ini ya? Iya. Udah? Sama ini ya? Suaranya mantap. Dengan kakak siapa? Afia. Dengan Kak Afia. Thank you, Kak. Buka punya Cik. Saya Ivan Citra Wijaya. Saya juga sebagai race director dari Broder 50. Kita ngomong ada padang pasir di ketinggian 2.300. Itu semua orang bingung. Dari mana padang pasir ada di ketinggian 2.300? Kadang kan biasanya kan ada di gurun-gurun di Timur Tengah. Jadi panas ya, tapi juga dingin. Perasaan kenceng, tapi ternyata lambat karena pasirnya ambles. Jadi itu yang pesennya ya, finish semua dengan sehat. Finally, akhirnya udah sampai. Terus ini udah ngambil Respect Collection dari Broder 50. Bromo Desert Race 50 itu adalah kategori saya. Ya, kita buka kira-kira isinya apa, Respect-nya ini. Jadi pertama kali, nah ini. Jadi Om Ivan sebagai race director kemarin juga nyampein ada hal ikonik di Broder 50 ini, bukan jersey tee tapi ada topi. Nah, ini ada topi, ada tulisannya Roam the Desert. Ini topi ini nanti bisa dipakai ketika di pasir ya. Terus yang spesial lagi di sini ada ini penutup leher. Ini paling penting nih. Jadi biar nggak terlalu panas, biar nggak terlalu gosong. Jadi nanti dapat ini terus dipasang di sini gitu. Biar buat untuk nutupin sini. Jadi gimana nanti outfitnya besok aja kita review ini. Terus ada apa lagi? Ada bib juga, ada chip, ada timing chipnya. Ini penting untuk nge-track. 5K. Kok 5K? 50K. Oke. Dapat ini, terus ada soyami. Ini kalau bisa dimakan langsung juga bisa ini. Terus ada Arcafit
vitamin C. Ini penting banget di sini. Terus ada ini EJ dengan kemasan baru, packaging yang baru EJ. Jadi nggak bikin robek di vest dan lain-lain. Enak juga. Dapat 2 ini. 1, 2 bisa dipakai. Terus ada bejo. Orang pintar pasti bejo. Salah ya? Iya nggak sih? Iya, ada bejo jahe merah. Ini penting ini di cuaca Bromo yang dingin. Ada bejo juga, ada berdua. Terus ada zinc, cocok nih habis mandi langsung sampoan ini cool booster. Ini setiap kamar mandi teman-teman runner pasti ada zinc ini. Pasti nih. Kalau kalian sebagai runner pasti punya zinc ini. Terus ada ini paling penting nih. One only one stiker, kalau kamu ikut brother pasti dapat stiker ini. Kalau kamu nggak dapat berarti kamu nggak ikut. Oke, dah habis. Ini respect dari brother 50 di 2025 ini ikut kategori yang 50K. Besok start jam 4 pagi, jadi harus bangun jam 3. Jadi gimana keseruan event race brother 50 besok? See you at the race. Times Lover. Keesokan harinya, kami berangkat dini hari, bersiap untuk start pukul 4 pagi. Jadi kita udah ada di venue di Pasir ya. Kita sekarang jam 3.52, kurang 8 menit lagi kita akan start. Peserta-peserta juga mulai kumpul. Yang 50 kategori 50 ini sekitar 100-an orang. Jadi nggak banyak. Cukup seru. Gimana keseruan saya di race? See you at the race. Kami mulai melakukan pemanasan dengan perasaan yang beragam, antara tegang, antusias, dan tak sabar menanti garis start. Bukan hanya peserta kategori 50 kilo, tapi semua pelari di setiap kategori pasti merasakan hal yang sama. Menapaki garis start dengan degup jantung yang semakin cepat. Dalam benak kami hanya satu pikiran, kami pasti bisa menaklukkan tantangan ini. Setiap langkah awal terasa penuh keyakinan, menembus gelapnya pagi dan dinginnya udara pegunungan, di antara lampu headlamp dan sorak semangat sesama pelari. Kami tahu perjalanan panjang ini tentang membuktikan tekad dan semangat kami. Udah kilometer 5 menuju W1. Masih ongoing. Sesuai target 1 jam. Jadi treknya udah mulai naik sekitar elevasinya udah 500 ya. Menuju WS pertama itu, seingat saya ada di posisi 20-an besar. Nah, emang targetnya memang lagi nge-push lah ya di Brother 50 ini, mengingat kemarin Om Ivan sebagai race director juga menyampaikan bahwa event ini sangat runnable, sangat bisa dilariin. Jadi mindset saya kebangun karena oke, aku coba nge-push di Brother ini.
Pagi mas. Enak. Asik. Let's go. Go. Dari mana mas? Dari Malang mas. Hah? Malang. Oh, dekat. Jakarta sih mas. Sendiri mas? Yo. Gue coba belajar ikut trail. Wah, ambil 50 nih. Dari mas siapa ini? Hanif mas. Jakarta ya mas? Iya mas. Komunitas apa mas? Saya sobat TikTok mas. Asik. Sobat TikTok. Sotek. Yang pasti sekalian di training. Ayo mas. Mari. Wah. Ngudut dulu mas, ngudut enaknya mas. Aku tadi lihat semen ngudut, wah enak kayaknya. Look, it's beautiful. I'm so blessing. Kilometer pertama, kilometer 8 menuju WS pertama. It look beautiful. Landscape in Bromo.
WS pertama. Mungkin menghabiskan waktu sekitar paling lama sekitar 3-5 menit cuma refill air, setelah itu langsung kebut lagi. Dari WS 2 langsung downhill. Terusan di WS pertama. Cuma minum tok. Air masih full. Jadi kita lanjut di WS selanjutnya. See you. Enjoy the race. Kalian nikmatin, jangan lupa subscribe, komen, and like supaya kita Times Indonesia juga merasa terbantu juga. Kalian juga bisa berkontribusi lewat situ. Jadi, siapin cemilan, nikmatin alamnya, enjoy the race. See you. Yes, WS 2 udah selesai. Kita lanjut downhill langsung. Sambil bawa arem-arem. Yoi. Mas, sambil bawa arem-arem. Mas. Ya, Mas. Naik 2 kali nggak sih, Mas? Kayaknya gitu, Mas. Kalian masuk vlognya Times Indonesia, Mas. Hah? Vlognya Times Indonesia. Woi. Nanti nonton ya, Mas. Siap. Kita masih bersama nih di kilometer 15. Kilometer 15. Ya guys, kita di kilometer 15 bareng Mas siapa ini? Mas Hanif. Mas Hanif dari Jakarta. Gimana, Mas? Gimana? Rasanya, Mas, race-nya, Mas? Seru. EG-nya nggak terlalu start jadinya. Ya, terus Ini ambil 7. runnable. Ada buat sangat runnable. Lumayan buat yang nyari golden ticket. Ya, Buat kualifikasi. ya. Pas ini. Ya. Ini jangan masukin aja. Orang yang kemarin masukin di SLU. SLU ikut, Mas? Enggak. Oh, nggak dapet ya? Ya. Aku nggak ngerti Mas sama begitu orang-orang yang masukin Iya. sertifikat tuh. Ya emang buat validasi kadang tuh, Mas. Buat apa ya? Validasi siapa? Validasi siapa? Aneh juga. Kilometer berapa, Mas? Kedua. Kilometer 22. Kita mau nyelesain loop pertama, terus lanjut loop kedua. 3 jam setengah. Berapa, Mas? 3 jam setengah. Iya, Mas. Oh, bukan sini. Oh iya. Oke. Lanjut lagi kita nanti. Yuk. Wah.
Mas, makasih. Oke. Mas, tolong bukain, Mas. Ya, permisi. Setelah di WS3 menuju ke loop pertama. Jadi di event Brother ini tidak biasa seperti event-event trail yang pada umumnya. Pada event-event trail itu kan biasanya kita langsung mengikuti alur gitu kan. Kalau di Brother 50 ini kita ada 2 loop. Kembali lagi ke sini ya guys. Thanks Lover. Biar pemandangan yang sangat indah. Di kilometer ketiga kurang 2 kilo lagi untuk jangkau 1 loop. Enjoy the race. Di loop pertama itu aman lah. Proses untuk lanjut loop kedua itu ternyata ini kesalahan yang menurut saya harus evaluasi pada diri saya sendiri, karena ternyata race briefing itu sangat penting. Ya meskipun kemarin sedikit kita datang terlambat karena tidak bisa mengikuti race briefing dikarenakan satu dan lain hal. Proses menuju loop kedua itu ternyata jalurnya itu berbeda. Bayangan saya jalurnya itu sama. Saya lari menuju di persimpangan itu, ada persimpangan gitu di pasir gitu. Harusnya itu lurus, tapi saya mengambil yang jalur kanan. Jalur kanan itu yang which is itu loop pertama. Halo Times Lovers, ini udah di kilometer 30 ya. Ini aku lagi di loop kedua. Jadi kurang 25 kilo lagi. Sepertinya naik ke sana. Jadi cuaca lumayan panas, kering, berangin, debu pasti. Ini masih di urutan ke-20, 20-an. Di belakang masih banyak. Jadi gimana keseruan ultra di Brother 50 ini? Saksikan alamnya yang begitu indah banget. Harusnya aku lurus karena udah ada sign marka yang cukup jelas. 50 km round 2 harusnya lurus, tapi saya mengambil yang ke kanan. Akhirnya saya mengambil ke kanan dengan jalur yang wrong way. Ternyata di GPX itu, di GPX jam tangan Garmin saya ini tetap ada rutenya gitu. Akhirnya melewati rute, saya naik lagi ke Punggungan Naga itu. Ternyata saya tuh sadar kenapa kok nggak ada yang menyalip saya dan kenapa saya tidak menyalip. Kok tidak ada orang sama sekali, tapi saya tetap kekeh. Karena kemungkinan jaraknya terlalu jauh. Soalnya ketika loop pertama itu jarak antara pelari di depan sama pelari di belakang itu menurut saya sangat jauh. Tanjakan kedua ini benar-benar menguras tenaga. Sepertinya setelah ini downhill atau flat ya. Banyak kera juga di sini. Hati-hati. Markingnya jelas, enak. Cuma naiknya inilah. Wow. Itu udah setengah jalan padahal di situ. Akhirnya saya turun lagi ke persimpangan itu tadi. Sampai ke persimpangan itu tadi dengan persediaan, dengan sisa-sisa tenaga yang ada, dengan sedikit marah-marah sendiri.
tidak menyelesaikan masalah apapun. Ketika saya marah-marah tambah menambah pikiran, padahal pikiran itu sangat menyedot mental dan menyedot energi ketika di race. Jadi guys, ini tadi kesasar sekitar 3-4 kilo yang harusnya aku ngelewatin sana. Akhirnya balik lagi ke tempat yang awal tadi, harusnya lurus. Ini harus ngejar waktu supaya finish sebelum jam 3. Jadi jauh, elevasinya udah 700 itu tadi di gunung itu, udah naik di gunung itu. Sekarang balik lagi. Semoga nutut ya. Bismillah. Garis finish mulai terlihat di depan mata. Setiap langkah membawa kisahnya sendiri tentang lelah, rintangan, dan semangat yang tak pernah padam. Perjalanan yang berbeda-beda itu akhirnya bermuara pada satu titik sama. Hasil dari perjuangan yang nyata dan penuh makna. Garis finish telah kami taklukkan. Semua rasa lelah, dingin, dan langkah berat kini berubah menjadi kebanggaan. Setiap cerita, setiap perjuangan di sepanjang jalur akhirnya terbayar lunas di titik ini. I thought I was only going to run in sand, but there were so many beautiful flowers and plants around me and amazing mountains. So that was a surprise for me and I loved it. Brother selalu terbaik. Kita berlari di gurun pasir mengitari bulan Bromo. Unreal ke Gunung Bromo itu paling epic banget, indah. I think it was one of the most beautiful things I've ever seen in my whole life. The whole track was stunning. The part over there where you have to kind of go through the volcano was just one of the most beautiful things I've seen. I really, really loved it. Ini Virgin Ultra pertama saya yang sangat banyak cerita dan sangat banyak kenangan, ditemani sama teman-teman saya. Akhirnya dengan semangat sedikit, energi yang masih tersisa sedikit, akhirnya saya melanjutkan finish 15 menit kurang dari cut off time. Akhirnya medali ini dapat. Banyak pelajaran juga di medali ini. Finish itu bukan karena yang tercepat, tapi karena kalian bisa melawan diri sendiri. Bahkan ini terbukti buat saya karena perhitungan itu hanyalah perhitungan. Apapun yang kita lewati, apapun yang kita punya dalam masalah di dalam race, mau nggak mau kita harus selesaikan apa yang sudah kita mulai. Terima kasih untuk event Brother 50 ini. Yang penting saya dengan finish sudah selamat. Kita udah bisa mendapatkan jersey yang baik ini, meskipun lebih dari target yang saya impikan.